Shalom, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada saat ini. Kita senantiasa bersyukur atas kasih kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita ajak keluarga kita, orang tua kita, pasangan kita, anak-anak kita untuk datang menghadap Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa. Kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh ucapan syukur. Terima kasih atas berkat-Mu berupa keluarga yang Engkau tempatkan di sekeliling kami. Terima kasih untuk kasih sayang, perlindungan dan penyertaan-Mu yang tidak pernah putus di dalam rumah tangga kami. Tuhan, kami menyerahkan keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Kami mohon bimbinglah kami agar senantiasa menjadi keluarga yang utuh di dalam Tuhan. Biarlah kasih Kristus menjadi pengikat yang kuat di antara kami, sehingga kami tetap bersatu dalam menghadapi suka maupun duka. Jauhkanlah kami dari segala perselisihan dan tumbuhkanlah kerendahan hati untuk saling mengampuni. Biarlah rumah kami menjadi tempat di mana nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan. Dan setiap anggota keluarga boleh bertumbuh menjadi semakin setia untuk melayani Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami datang membawa seluruh kehidupan kami di hadapan Tuhan. Kami ingin menyatakan pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan yang adalah juru selamat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita nyatakan pujian kepada Tuhan. Melewati pujian ini menjadi ungkapan syukur kita juga bahwa keluarga yang kita miliki saat ini adalah milik Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita bawa keluarga kita untuk senantiasa taat dan setia melakukan kehendak Tuhan. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami bersyukur
kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemilik kehidupan kami, Sang Pengatur kehidupan kami. Kami bersyukur atas setiap hal-hal yang baik, atas setiap rancangan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami percaya Engkau memberkati kami, Engkau memberkati keluarga kami, Engkau memberkati sanak saudara kami, baik yang dekat maupun yang jauh. Dan ya Tuhan, pagi hari ini dengan ungkapan syukur kami bersama akan membaca dan merenungkan dasar kebenaran firman Tuhan. Mari ya Tuhan, berfirmanlah bagi kami. Kami siap untuk mendengarkannya. Dan mampukanlah ya Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan memampukan kami untuk kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hanya kepadamu ya Tuhan kami berdoa. Hanya kepadamu ya Tuhan kami bersyukur. Hanya kepadamu ya Tuhan kami berseru. Amin. Shalom saudara, jumpa lagi bersama saya, Pendeta Regina Prigia dalam program Embun pada hari ini. Hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan sesuai dengan Nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu dari kitab Kolose pasal 3 ayat 18 sampai dengan pasal 4 ayatnya yang ke-6. Hari ini saya akan baca satu ayat untuk kita bersama. Saya membaca ayatnya yang ke-23. Kolose pasal 3 ayat 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Demikianlah bacaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Embun yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang kita memisah-misahkan antara kehidupan rohani dan juga kehidupan sekular di dunia. Nah, hari ini kita akan belajar bahwa ternyata kehidupan Kristen yang sesungguhnya adalah kehidupan yang utuh. Mari kita lihat teks firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada hari ini. Dalam Kolose pasal 3 ayat 18 sampai dengan pasal 4 ayat 6, rupanya Paulus memberikan panduan praktis bagi kita. Ia membagi pengajarannya ke dalam dua ranah besar. Yang pertama, bagaimana kita hidup di dalam keluarga dan bagaimana kita bersikap di tengah-tengah kehidupan dunia. Yang pertama ialah dari firman Tuhan pada hari ini kita menemukan bahwa bagian pertama itu dimulai dari transformasi di dalam keluarga. Paulus memulainya dengan unit terkecil, yaitu keluarga. Ia menekankan bahwa hubungan keluarga Kristen tidak didasarkan pada kekuasaan, melainkan didasarkan pada ketundukan dan kasih. Mari kita perhatikan ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Dari teks ini kita melihat ada hubungan yang baik yang harusnya dimiliki oleh keluarga-keluarga Kristen. Istri dan suami. Dari teks ini dikatakan bahwa istri diminta untuk tunduk sebagai bentuk penghormatan kepada tatanan Tuhan. Dan suami diminta mengasihi serta tidak berlaku kasar. Ini adalah gambaran dari hubungan timbal balik yang berpusat pada Kristus. Berikutnya, anak dan orang tua. Anak-anak diajak untuk taat, sementara orang tua, khususnya bapak, diingatkan untuk tidak menyakiti hati anak agar mereka tidak tawar hati. Dalam hal ini, rumah tangga
keluarga adalah sekolah pertama di mana karakter kita dibentuk. Orang tua adalah guru bagi anak-anaknya. Berikutnya dari firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kita pada hari ini, bagian kedua yang dapat kita pelajari bersama dalam hidup ini ialah integritas di dalam pekerjaan. Kita cek kembali ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang pertama di pasal yang keempat. Prinsip utamanya ialah apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dalam konteks modern, dalam ranah pekerjaan, ada pemimpin dan ada karyawan atau bawahan. Bagi para pekerja, kejujuran dilakukan bukan hanya saat ada pimpinan, melainkan bahwa kita tahu kita memiliki bos yang di surga, Tuhan yang di surga yang melihat semua pekerjaan yang kita lakukan. Dan bagi kita yang dipercayakan sebagai seorang pemimpin, maka keadilan dan tanggung jawab itu harus selalu ada di dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan. Bagian ketiga dari teks firman Tuhan pada hari ini, Paulus membawa kita keluar pintu rumah, yaitu bagaimana kita harus bersikap kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Bagaimana kita menghadapi orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Yang pertama, melalui doa. Bertekun dalam doa dengan sikap waspada dan bersyukur. Seperti yang pernah saya sampaikan dalam renungan sebelumnya, berdoa bukan hanya sekedar kata-kata permintaan, melainkan berdoa adalah ungkapan syukur dan sikap hati dari manusia kepada Tuhan yang telah menyertai bahkan juga memberikan perlindungan di dalam kehidupan kita. Berikutnya, dimanapun kita berada dengan setiap pekerjaan yang kita lakukan, kita diminta untuk menjaga lidah kita, mewaspadai setiap kata-kata yang keluar dari bibir dan mulut kita. Dan ini menjadi pengingat bagi kita bahwa setiap perkataan hendaklah bermakna. Jadi bukan hanya sekedar asal bicara, bukan hanya sekedar asal berkata-kata, tetapi kata-kata yang keluar dari mulut kita itu adalah kata-kata yang penuh hikmat, kata-kata yang penuh kasih, dan kata-kata yang memberi semangat kepada orang-orang di sekitar kita. Ibu bapak saudara, sobat embun yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari teks firman Tuhan pada hari ini kita melihat betapa komprehensifnya nasihat Paulus dalam kehidupan manusia. Dari teks firman Tuhan pada hari ini, bahkan juga melalui perenungan sederhana, hari ini kita menjadi mengerti bahwa menjadi Kristen bukan hanya sekedar tentang apa yang kita percayai, tetapi bagaimana kita, bagaimana gaya hidup kita, bagaimana sikap kita itu terpancar dalam setiap kata dan perbuatan. Jadi tidak hanya sekedar ibadah di gereja, melainkan bagaimana hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Penuh dengan kasih, penuh dengan penghormatan, penuh dengan kata-kata yang bermakna, dan kejujuran serta integritas di dalam kehidupan ini. Dengan demikian, melalui firman Tuhan pada hari ini, kita diingatkan untuk senantiasa bertindak dalam kasih, hidup dalam ketaatan, dalam ketulusan, serta menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab dengan kualitas terbaik. Kita mengerjakannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dalam kehidupan yang serba tidak pasti ini, kiranya setiap hal yang kita lakukan, setiap hal yang kita perkatakan, itu mengandung kasih. Jadikanlah kehidupan saudara sebagai Alkitab yang terbuka, yang mudah dibaca bagi semua orang.
Tuhan Yesus Kristus memberkati kita melalui firman Tuhan pada hari ini. Amin. Jika Bapak Ibu Saudara dan Sobat Embun rindu untuk didoakan, silahkan tulis kolom komentar di bawah ini dan juga klik tombol subscribe agar Bapak Ibu senantiasa mendapatkan notifikasi terbaru terkait channel Embun. Mari kita bersama berdoa, kita mengucap syukur atas firman Tuhan yang sudah kita dengar, dan juga kita menyerahkan kehidupan ini serta rangkaian kegiatan, bahkan juga aktivitas, rencana hidup kita sepanjang hari ini, bahkan yang akan datang ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur. Kami berterima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah mengingatkan kami bahwa dalam hidup ini Engkau adalah Tuhan yang hadir di dalam segala aspek kehidupan kami. Kami berdoa secara khusus untuk setiap keluarga yang hari ini mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap suami dan istri agar dapat saling mengasihi dan menghormati seturut dengan kehendak Tuhan. Lindungilah anak-anak kami, berikanlah mereka hati yang taat, dan mampukan para orang tua untuk mendidik mereka dengan penuh kasih serta kesabaran. Sehingga rumah tangga menjadi cerminan kasih Kristus di dunia ini. Kami juga mau serahkan setiap tangan dalam pekerjaan dan pelayanan. Berikanlah kami integritas dan semangat untuk melakukan segala sesuatu, bahwa segala hal yang kami lakukan di dunia ini adalah bentuk persembahan kami kepada Tuhan, bukan untuk manusia. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang bergumul dalam kesulitan ekonomi, atau apapun yang mereka hadapi di tempat kerja. Kiranya hikmat dan penyertaan Tuhan memberikan jalan keluar serta kekuatan. Kami juga meminta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau memampukan kami untuk menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Biarlah setiap kata yang keluar dari bibir kami senantiasa penuh kasih dan memberi rasa seperti garam bagi sesama. Berikan kami hikmat untuk menggunakan setiap kesempatan yang ada demi kemuliaan nama Tuhan, sehingga melalui hidup kami, orang-orang yang belum mengenal Tuhan dapat merasakan kasih-Mu. Kami pun juga berdoa bagi kedamaian dunia ini, bagi bangsa dan negara kami, Indonesia. Berkati para pemimpin negeri ini agar mereka dapat memimpin dengan penuh keadilan dan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa bagi gereja Tuhan di seluruh dunia di berbagai tempat. Biarlah kami tetap rukun, bersatu hati dan tekun dalam doa serta ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berseru kepadamu, segala perkara yang belum sempat kami ucapkan, kami percaya Engkau sudah mengetahuinya lebih dari apa yang kami pikirkan. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian layanan firman Tuhan dan doa pada hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali dalam channel Embun. Tuhan Yesus memberkati.